Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Heritonga, NPM 22164 dari kelas B. Di sini saya menjalankan tugas remediasi eh, saya pada Block Obstetri, yaitu saya akan membahas mengenai korioamnionitis. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih korioamnionitis tersebut. Baik, saya akan jelaskan. Korioamnionitis itu merupakan adanya infeksi pada cairan ketuban, janin, dan selaput korioamnion. Yang dimana untuk etiologi dari korioamnionitis ini bisa dari bakteri vaginosis seperti Bacteroides, Fusobacterium, Streptococcus, Group B, dan E. coli. Di mana biasanya korioamnionitis ini biasanya pasien datang dengan keluhan keluar cairan dari lubang kemaluan atau jalan lahir. Untuk faktor risiko dari korioamnitis bisa karena adanya ruptur membran yang lama, ada frekuen dari pelvic examinasinya, terus vaginitis atau adanya penyakit pada vaginitasnya, terus cervix atau vaginal infeksi, ada karena merokok anemia, kemudian ada perdarahan vagina. Nah, biasanya korioamnionitis itu menimbulkan gejala seperti demam lebih dari 38 derajat Celcius, cairan yang keluar itu berbau dan purulen, asimptomatis, bisa takikardi pada ibu dan janin. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik, di mana nanti pemeriksaan fisik yang kita lakukan itu bisa Leopard 1 sampai 4, kemudian nanti kita dengarkan DJJ-nya atau jantung janin, kemudian rasakan arteri radial ibu, kemudian kita melakukan pemeriksaan genital luar, di mana nanti kita akan melihat apakah adanya ruptur atau keluar cairan dari lubang kewanitaan. Kemudian apabila perlu kita bisa lakukan vaginal suture. Nah, di pemeriksaan fisik nanti akan ada sign atau tanda seperti uterine tenderness atau uterin yang lembek, terus terasa nyeri abdomen, atau fundus uteri saat tidak ada kontraksi. Kemudian cairan keluar berbau, purulen, demam pada ibu, takikardi pada janin dan ibu. Kemudian bisa juga datang dengan ruptur membran atau atau mau melahirkan. Nah, biasanya korioamnionitis ini bisa dilahirkan eh, lahiran prematur. Maksudnya itu eh, ketuban pecah dini sebelum waktunya melahirkan yang kurang dari 37 minggu. Untuk denyut jantung janin nanti lebih dari 160 kali per menit atau takikardi dengan frekuensi nadi ibu lebih dari 100 kali per menit. Nah, untuk patofisiologinya, jadi chorioamnionitis ini atau infeksi pada air ketuban terjadi karena cairan ketubannya itu terinfeksi, yang mana disebabkan karena umumnya itu ada bakteri seperti E. coli atau Streptococcus grup B, di mana nanti bakterinya itu menginfeksi lapisan korion atau membran luarnya, kemudian amnion, kantung cairan, dan cairan ketuban yang melindungi janin. Kondisi tersebut itu dapat menyebabkan peradangan pada selaput ketuban, sehingga dikhawatirkan terjadi kerobekan selaput ketuban. Nah, hal ini yang menyebabkan kondisi serius yang berisiko pada ibu dan janin. Ketuban itu berperan penting dalam pertumbuhan janin. Apabila pada saat amnionitis, otomatis cairan ketuban pasti terinfeksi, sehingga itu tidak baik pada ibunya.
Kemudian ibu yang mengalami ketuban pecah dini itu berisiko tinggi terkena chorioamnionitis. Kemudian setelah kita memahami tentang patofisiologi chorioamnionitis, kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang, di mana nanti kita minta darah lengkap bakal terdapat leukositosis karena ya seperti tadi chorioamnionitis itu terjadi karena adanya infeksi sehingga pada darah lengkap ditemukanlah leukositosis atau leukositnya meningkat. Kemudian pada pewarnaan gram terdapat bakteria, kita bisa lakukan kultur cairan atau apabila diperlukan kita bisa meminta atau melakukan USG. Kemudian kita bisa melakukan Ferning test. Nah, Ferning test ini fungsinya untuk kita mengetahui apakah betul yang keluar itu cairan air ketuban atau apakah darah atau sebagainya. Sehingga kita lakukanlah Ferning test. Nah, nanti pada chorioamnionitis khas dari pemeriksaan penunjangnya itu bakal ditemukan seperti gambar, seperti yang saya masukkan ini, ada gambar-gambaran seperti pakis. Kemudian untuk diagnosis banding dari chorioamnionitis bisa abrupsi plasenta, infeksi intraabdominal, contohnya seperti appendicitis, drop fever, atau wound infection. Untuk penata laksanaannya, kita pengobatan utamanya itu bisa berikan antibiotik melalui infus, contohnya antibiotik intrapartum seperti ampicillin via 2 gram. Selain antibiotik, kita bisa berikan paracetamol untuk meredakan gejala demam ibunya. Seperti pada yang sudah saya tuliskan, kita bisa berikan antipiretik. Kemudian apabila memang membahayakan, kita induksi dan terminasi persalinan atau kita sesar atau kita segera lahirkan. Untuk prognosis dari chorioamnitis bergantung terhadap pengobatan yang tepat dan segera dan kesadaran pada ibunya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin untuk komplikasi dari chorioamnitis itu apabila tidak cepat ditangani akan menimbulkan berbagai komplikasi pada ibu dan janin, seperti endometritis atau persalinan prematur. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Nah, ini berikut bisa saya tampilkan referensi yang saya gunakan. Saya ambil dari buku William Obstetri dan lain-lain. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang dalam penyampaian kata saya mohon maaf juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.